Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview mesin router kayu dari Dongceng lagi. Kalau di minggu kemarin kita sudah mereview kakaknya yang tipenya DMR0212. Kali ini kita akan mereview adiknya, tipenya DMR0312. Nah, ini harganya lebih murah dibandingkan dengan kakaknya. Dan dari segi bentuk berbeda ya teman-teman ya. Ini bentuk teko. Kalau kemarin kan bentuknya yang ada kupingnya ya. Nah, ini bentuknya bentuk seperti teko ya teman-teman. Langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa, tetapi karena ini produknya agak lumayan berat, ini dusnya lumayan tebal ya. Di sini ada beberapa keterangan seperti mereknya, lalu tipenya, ada gambar juga dari produknya ya. Dan juga ada beberapa keterangan untuk spesifikasi serta fitur, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan untuk DMR0312 ini sudah bersertifikasi K3L. Apa itu K3L? Silakan di searching di Google aja ya biar lebih jelas. Ya intinya kayak SNI ya teman-teman ya, Standar Nasional Indonesia tapi versi Power Tools. Di paket pembelian seperti biasa ada kitab-kitabnya, kita keluarkan terlebih dahulu ya. Dapat juga nih berbagai macam aksesoris. Kita dapat mata router yang ukuran 12 mm ya. Nih, yang besar. Kalau yang kemarin kita dapat yang kecil, ukuran 8. Lalu di sini kita dapat karbon brush cadangan, ada sepasang. Selanjutnya kartu garansi ya. Ada 2 lembar untuk mendaftarkan garansinya, yang satunya harus kalian kirim ya. Kirimnya kemana bang? Kirimnya ke service centernya, ada di 17 kota seluruh Indonesia. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Jadi ada di 17 kota besar seluruh Indonesia. Garansi dari Dongceng sendiri adalah 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada buku petunjuk penggunaan. Seperti biasa masih berbahasa Inggris. Jadi bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya, bisa gunakan HP kalian ya, pakai Google Lens. Bagi pemula wajib dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Nah, ini ada kartu garansi pabrik, tidak terlalu penting. Selanjutnya ada aksesorisnya ya. Di sini kita dapat kunci, ada 2 buah. Lalu ada adapter untuk koletnya, ukuran 6 mm dan juga ukuran 10 ya sepertinya ya teman-teman ya. Untuk router bit ukuran 6 dan juga 10 mm. Di sini juga kita dapat roller guide ya. Nih, sudah dirakit, mantap. Jadi tinggal pakai aja. Lalu ada straight guide-nya juga di bawah atau parallel guide nih. Terakhir untuk mesinnya, ini yang bentuknya seperti teko ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan DMR02 yang kemarin udah kita ulas. Ya secara bentuk memang beda, tetapi fungsinya ya bisa dikatakan sama ya. Untuk build quality yang pertama, untuk router bit yang kita dapatkan pada paket pembelian, ini mereknya sama dengan DMR02 kemarin, tetapi untuk ukurannya berbeda. Ini ukuran setengah ya teman-teman ya. Nanti kita akan cobain langsung biar ketahuan bagaimana kualitasnya. Lalu untuk kuncinya, material bahannya adalah ini besi ya, yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Finishingnya rapih. Ini saya curiga ya, kalau diberikan 2 kunci seperti ini, jangan-jangan tidak ada spindle locknya. Kalau nggak ada spindle lock, maka kalau kuncinya tipis seperti ini, tangan itu akan sakit ya pada saat kita membuka dan juga mengeratkan. Lalu untuk roller guide-nya, roller, susah sekali ngomongnya ya. Ini material bahannya, untuk bagian rumahnya ini adalah coran aluminium. Lalu untuk guide-nya, nah ini material bahannya adalah sepertinya stainless steel ya teman-teman ya. Jadi sudah anti karat, tebal, mantap. Selanjutnya untuk straight guide-nya atau parallel guide-nya, ini material bahannya logam juga. Untuk tangannya ini material bahannya adalah besi ya, besi biasa. Lalu untuk guide-nya, ini material bahannya adalah coran aluminium yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu, rapih. Dan di sini sudah dilengkapi dengan 2 lubang, jadi kita bisa tambahkan extension ya. Terakhir menu utama kita, unit mesinnya, ini dia. Nah, untuk material bahan yang digunakan, pada bagian atasnya atau topinya ini ada lapisan besinya lagi ya teman-teman ya. Sepertinya besi yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Lalu untuk stoppernya, ini stoppernya adalah plastik. Lalu untuk knop penguncinya, ini material bahannya adalah plastik ya. Plastik lumayan tebal. Dan ini ada gripnya, jadi enak dipegang. Dan untuk handle-nya, ini material bahannya juga plastik, tebal ya, kokoh. Jadi tidak ada terasa goyang gitu. Dan untuk bagian kakinya, ini material bahannya adalah coran aluminium ya.
Ada stiker dongceng di sini, bukan embosan, hanya stiker. Lalu untuk penguncinya udah besi, pada bagian bawah dilapisi dengan plastik ya. Ini plastik biasa. Kalau yang DMR02 kemarin mika ya, jadi lebih licin lagi. Untuk koletnya sudah pasti logam ya untuk material bahannya. Kalau kita lihat untuk tingkat finishing sih ini udah lumayan rapi ya, udah mantap menurut saya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan DMR02 yang kemarin, ya memang terasa lebih bagus DMR02 ya teman-teman ya, terasa lebih mahal DMR02. Kalau ini sih masih ada material bahan yang terkesan murah. Lalu untuk kabelnya tebal juga seperti DMR02 yang kemarin ya. Jadi ini udah spek industrial. Jelas build quality seperti ini cocok digunakan untuk kerja berat. Untuk fitur, yang pertama di sini kita dapat berbagai macam guide ya atau aksesorisnya. Ada dua di sini ya, ada yang paralel dan juga roller guide. Ini kita bisa pasang di unit mesinnya. Lalu untuk koletnya bisa menampung 3 ukuran mata router ya. Dari ukuran yang paling kecil 6 mm dan yang paling besar ukuran 12 mm. Dan untuk router bit yang paling besar udah saya coba ukuran 12 mm longgar. Jadi harus menggunakan ukuran 12,7 mm. Kalau nggak nanti akan susah untuk dieratkan. Jadi kalau nanti kalian beli router bit, ya tanya ke penjualnya ukurannya 12,7 atau 12 karena di pasaran sana ada 2 tuh. Lanjut kita ke mesinnya ya. Untuk fitur yang ada pada mesin, yang pertama di sini ada stoppernya ya. Ini ada stoppernya. Jadi kalau nanti kita sudah sesuai dengan ketinggian tertentu, tinggal kita pasang stoppernya. Lalu berikutnya di sini ada pengunci untuk naik turun router bitnya atau mata pisaunya. Tinggal diputar-putar saja untuk membuka dan juga untuk mengeratkan. Nah di sini juga ada angkanya ya. Nih ada indikator kedalamannya di sini disediakan juga. Nah kalau sudah sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan, maka jangan lupa diturunkan untuk stoppernya. Jadi ada 2 penguncian. Penguncian pada penguncinya ini dan juga pada stoppernya. Agar nanti, apa ya istilahnya, kalau terjadi miss pada pengunciannya, masih ada stopper. Selanjutnya di sini ada slot atau lubang untuk memasang aksesorisnya. Lalu untuk trigger sudah dilengkapi dengan trigger lock ya. Untuk menguncinya seperti biasa ya, tekan trigger terlebih dahulu lalu tekan trigger locknya. Untuk membuka tinggal tekan lagi triggernya, maka langsung terbuka. Dan ternyata benar ya dugaan saya, untuk router ini tidak dilengkapi dengan spindle lock. Jadi untuk membuka dan mengunci router bit harus menggunakan 2 kunci yang kita dapatkan pada paket pembelian. Dan saya kurang suka yang seperti ini ya teman-teman ya, karena lebih ribet. Selain itu juga lebih makan tenaga. Oke, jadi itu aja ya untuk fitur yang ada pada DMR03 ini. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan melihat untuk konsumsi listrik tanpa beban. Bismillah. Idle di angka 460 watt ya teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan untuk listrik 450 watt nggak akan mampu untuk mengangkat atau menjalankan mesin ini. Selanjutnya kita akan menguji RPM dan juga tingkat kebisingan. Untuk RPM-nya di angka 26.433 RPM dan untuk tingkat kebisingan 109,7 desibel. Suaranya agak sedikit lebih berisik dibandingkan dengan yang kemarin kita ulas ya teman-teman ya, yang DMR02. Untuk bobotnya di angka 3,6 kg. Untuk uji performa di sini saya menggunakan thread bit yang kita dapatkan pada paket pembelian ukuran 12 mili. Ini saya buat kedalamannya adalah 1 cm, medianya adalah kayu meranti.
Kita coba sekali lagi ya. Enak ya teman-teman ya, tidak ada terasa loose power, tenaganya mantap. Nih hasilnya nih, cakep. Kita lihat lebih dekat lagi ya untuk hasilnya. Ini dia untuk hasilnya, cakep ya. Untuk mata straight bitnya juga tajam. Keren. Ini kedalamannya kurang lebih 1 cm ya teman-teman ya. Tidak ada kendala sama sekali. Tenaganya konstan dan mantap, terasa ringan pada saat digunakan tadi. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas DMR0312 dari Dongcheng, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DMR0312 ini lebih murah dibandingkan dengan DMR02 ya. Ini harganya hanya 900.000 saja. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality sebenarnya tidak ada komplain ya. Material bahan bagus, untuk tingkat finishingnya juga rapi, ya khas produk Dongcheng lah ya teman-teman ya. Tetapi memang kalau saya bandingkan dengan DMR02 yang kemarin udah kita ulas, menurut saya DMR02 itu material bahannya lebih bagus dibandingkan dengan DMR03. Terkesan lebih kokoh aja ya teman-teman ya. Lalu berikutnya untuk fitur, tidak ada komplain juga untuk fiturnya. Semua bekerja dengan baik, tidak ada kendala ya. Pada saat kita gunakan tadi ya semuanya tidak ada yang aneh-aneh lah pokoknya ya. Tetapi ya sekali lagi kalau saya bandingkan dengan DMR02, menurut saya fitur yang ada pada DMR02 lebih enak untuk dioperasikan ya teman-teman ya. Lalu berikutnya untuk spesifikasi, tidak ada komplain juga, spesifikasinya sudah sesuai dengan spek tertulis. Dan terakhir untuk performanya sama sekali tidak mengecewakan. Performa mesinnya oke ya, ini mantap sekali untuk performanya, tidak ada terasa loose power. Untuk getaran di tangan juga terasa lebih minim dibandingkan dengan DMR02. Ya mungkin karena motornya lebih kecil ya dibandingkan dengan DMR02 ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat spesifikasi, jelas DMR02 itu lebih tinggi dibandingkan dengan DMR03 ini. Ya bedanya selain spesifikasi juga ya tadi ya, fiturnya tadi ya teman-teman ya. Lalu ada satu catatan ya, untuk koletnya, ini koletnya bisa menampungkan maksimal di angka 12 mm ya teman-teman ya. Tetapi pada saat saya cobain yang pas di angka 12 mm, longgar. Udah kita eratkan sekuat tenaga juga tetap longgar. Jadi pasnya memang di angka 12,7. Jadi kalau kalian mau beli mata routernya, kalian pastikan untuk pangkalnya itu ukurannya 12,7 mm agar nggak ribet kalian mengeratkannya nanti. Itu aja catatannya. Selain itu semuanya oke ya. Ya harga 900.000 dengan performa seperti ini saya rasa udah masuk ya. Ini harganya sudah pas lah menurut saya. Apalagi garansinya juga lumayan lama, 2 tahun, dan juga ketersediaan spare part dijamin oleh Dongcheng. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.